Halo sahabat, jumpa kembali di channel Berkat Tani Terpadu. Hari ini hari yang spesial dalam kehidupan saya, kehidupan kami. Tepat hari ini usia pernikahan kami 22 Juni 2003, hari ini 22 Juni 2022, berarti 19 tahun ya. Pernikahan kami tepat 19 tahun. Hari ini konten saya tidak mengenai pertanian, tapi bagaimana kami membangun kehidupan rumah tangga. Ya, pertama-tama ya, kami bukan mengajari atau menggurui Bapak Ibu sekalian. Pasti di antara Bapak Ibu yang menonton channel ini banyak yang sudah usia pernikahannya di atas 19 tahun, mungkin 20 tahun, 30 tahun, 50 tahun ya. Tapi kami tidak menggurui, hanya kami berbagi ya, bagaimana suka duka membangun kehidupan keluarga. Tapi kalau kami merasakan bukan suka duka ya, bisa jadi disebut suka duka, tapi lebih banyak sukanya daripada dukanya ya. Nah, ini kami akan ngobrol santai, berbagi pengalaman, bagaimana kita melihat bahwa satu pernikahan itu sebenarnya sesuatu yang sakral, yang suci, yang harus diisi dengan kebahagiaan-kebahagiaan. Kebahagiaan tidak diukur semata-mata dengan uang. Kebahagiaan itu hal-hal kecil ya. Hal-hal kecil yang bagaimana cara kita bersikap, bagaimana kita membangun komunikasi, bukan semata-mata uang ya. Kalau memang ukurannya uang, orang-orang kaya itulah yang bahagia. Tapi bagaimana kita lihat kehidupan keluarga mereka dipenuhi dengan konflik, kemudian terjadi perceraian, miris kita melihatnya ya. Seharusnya kita berumah tangga itulah kita pertahankan ya. Bagaimana kita mula-mula mencintai pasangan kita, itu yang harus kita bangun dalam kehidupan rumah tangga kita. Mudah kalau untuk jatuh cinta, tapi bagaimana kita mempertahankan, membangunnya, itu yang butuh perjuangan. Perjuangannya tidak banyak, tidak mahal ya. Bukan harus harta yang banyak, tidak. Bagaimana kita menebarkan cinta itu, menjaganya. Nah, sekarang kami akan berbagi pengalaman ya, bagaimana mula-mula kami membangun rumah tangga ini. Pasti sama dengan Bapak Ibu yang membangun rumah tangga dari awal ya. Bagaimana sayangku? Ya memang tidak mudah karena kita punya karakter yang berbeda, profesi yang berbeda, punya impian yang berbeda. Untuk menyatukan dua hati yang berbeda ini butuh waktu. Dan kami juga butuh adaptasi yang cukup lama juga. Karena memang Pak Heri biasa profesional, artinya orang pekerja. Dan saya di bidang kerohanian begitu. Kalau Pak Heri ya punya impian gimana hidup sukses, gimana berhasil dalam pekerjaan, gimana jadi orang yang mumpuni di bidangnya begitu. Nah, kalau saya tidak mengejar sesuatu itu karena tujuan kita memang dari kuliah dibentuk untuk menjadi seorang pimpinan atau seorang gembala di gereja. Bagaimana bisa menggembalakan umat. Nah, pada awalnya agak sulit, tapi seiring berjalannya waktu, akhirnya kami memahami tujuan hidup masing-masing, lalu dalam satu pernikahan yang berbeda visi dan misi ini harus dipersatukan. Nah, ketika kami bersatu dengan segala macam keberbedaan yang ada, akhirnya titik terang mulai muncul. Lalu ketika kami juga mempunyai satu visi dan misi, akhirnya juga rezeki pun juga mengalir. Jadi yang paling penting dalam hidup rumah tangga mempunyai visi yang sama, misi yang sama, lalu menghadapi berbagai macam persoalan hidup rumah tangga
Ya kadang-kadang kita harus punya satu trik bagaimana dapat menyelesaikan persoalan. Kami juga tidak pungkiri di antara kami berdua kadang ada berdebat, kadang ada salah paham. Karena kami juga kan lahir dari latar belakang orang tua yang berbeda, budaya yang berbeda. Lalu dari keluarga cara mendidik juga berbeda. Nah, dari semua yang berbeda ini menyatu dalam satu rumah tangga. Nah, debat-debat kecil bisa terjadi juga. Pernah juga berdebat besar, tapi akhirnya kami kembali tujuan dari awal pernikahan. Komitmen itu saling mendukung, saling menopang, saling menghibur. Nah, 19 tahun sudah. Rasanya tuh kayak baru. Walaupun 19 tahun itu waktu yang cukup lama bagi kami, tapi kami merasa sepertinya baru sebentar bersama begitu. Jadi itulah indahnya hidup rumah tangga yang didasari dengan cinta kasih, lalu pengorbanan, saling menerima, dan saling mendukung. Nah, itu satu kebahagiaan yang kita rasakan. Dan di atas semua itu, yang paling kami pegang dalam hidup itu adalah satu komitmen. Karena pernikahan itu sakral. Jadi itu yang membuat kami satu dengan yang lain terus memegang janji itu sampai hari ini. Ya, jadi visi misi tujuan berbeda karena memang istri saya rohaniawan ya, pendeta, saya bukan, saya orang awam pekerja begitu. Di awal pernikahan saya pernah bilang dengan istri, sudahlah nggak usah kerja karena saya ada penghasilan ya. Tapi istri menjawab, tidak bisa lah, saya memang ada panggilan untuk melayani. Jadi situ saya tersentak ya, oh iya. Dan memang saya tidak pernah bermimpi untuk menikah dengan rohaniawan, tidak pernah mimpi sama sekali. Dan ini saya yakini bahwa ini jodoh dari Tuhan ya. Cukup panjang umur saya untuk mendapatkan jodoh ini. Saya menikah di usia 33 ya. Kalau istilah orang Palembang bujang tuo. Nah, masih bersyukur, terima kasih dengan Tuhan. Tuhan kirim tulang rusuk untuk saya di usia 33. Dan sekarang kami dikaruniai 2 orang anak. Anak pertama sudah 18 tahun, anak kedua 16 tahun usianya. Jadi itu yang mau saya katakan kepada Bapak Ibu, sahabat penonton semua, bahwa saya tidak pernah bermimpi untuk mendapatkan istri seorang pendeta, dan wajar sekali di awal-awal pernikahan saya bilang sudah tidak usah kerja ya, nikah ikut saya, kita dukung saya bekerja, kita punya penghasilan gitu. Nah, kembali seperti yang dia bilang tadi, saya ada panggilan. Nah, di situ saya punya komitmen, saya harus dukung istri saya. Jadi begitu menikah, istri saya dicutikan dari pekerjaan layanan karena memang pimpinan juga sangat bijak ya. Begitu ini rumah tangga baru terbentuk, tidak mungkin satu di daerah. Saya dulu kerja di Sungai Lilin ke Palembang, 120 km lah ya. Memang tidak jauh, tapi bagi pengantin baru, begitu menikah itu berpisah, di mata pimpinan itu tidak baik. Saya sempat di awal-awalnya tidak terima. Kenapa mesti dicutikan begitu ya? Bisa saja dia melayani di Palembang atau di mana. Nah, belakangan saya baru menyadari pimpinan itu sangat bijak ya. Dia bisa mengambil keputusan ini keluarga baru menikah tidak baik kalau berpisah. Jadi konsekuensinya istri dicutikan, ya tidak apa-apa. Justru dengan dicutikan, dia ikut saya di Sungai Lilin,
Tuhan memampukan kami untuk kami membuka pos di sana, ya. Dan saya juga, karena saya menikah dengan hamba Tuhan, saya terpanggil untuk berkomitmen mendukung, ya. Bagaimana saya bekerja dari hari Senin sampai hari Sabtu, Minggu kami pelayanan, ya. Di awal-awal kami pelayanan, jalan di Sungai Lilin tidak sebagus sekarang, ya. Jelek, ya. Kemudian jalan kebun juga jelek. Kami kalau hari Minggu pelayanan, di awal-awal dulu karena infrastruktur masih jelek, keluar kami jam 8 pagi, bisa pulang jam 6 sore, jam 8 malam, jam 10 malam, itu biasa di awal-awal pelayanan kami. Dan saya menyadari betul istri, ya, pekerjaan dia melayani pekerjaan rumah tangga, ya. Jadi saya tidak banyak menuntut, apa yang bisa saya bantu dari pekerjaan istri saya bantu, ya. Bukan berarti saya rendah, tidak. Contoh kecil, kalau waktu pelayanan hari Minggu, sepatu, saya pakai sepatu yang disemir, istri juga pakai begitu, ya saya semir sepatunya, ya. 11 tahun melayani di Sungai Lilin, saya yang nyemir sepatunya. Ketika mutasi ke Palembang, ya enggak lagi saya semir. Istri uruslah sendiri, karena memang tidak lagi begitu menyita waktu, ya. Saya sebenarnya orang yang menuntut kesempurnaan gitu, ya. Jadi di awal-awal pernikahan ya sempat konflik, ya. Saya bekerja butuh pena begitu, istri juga nulis-nulis butuh pena. Setelah dia pakai pena, entah kemana penanya. Ya, itu bisa memancing perselisihan, percekcokan, ya, debat panas begitu. Tapi belakangan saya, sudahlah, tidak usah dipermasalahkan. Bagaimana masak begitu, ya. Masak rasanya asin, kebanyakan garam. Saya enggak pernah bilang, wah terlalu asam, enggak enak, terlalu asin, enggak. Karena saya sadar istri capek. Saya bilang aja, garam murah, ya. Kalau gosong, ya, sampai hitam begitu, enggak apa-apa, ini bukan gosong, garing gitu. Betul enggak begitu? Ya, jadi pernikahan itu kan seperti dunia pertanian. Kalau kita nanam pohon, contohnya jambu madu. Jambu madu ini kan manis sekali. Kita nanam dari awal. Nah, kalau waktu nanam, sesudah ditanam nggak dirawat, nggak dipupuk, nggak akan berbuah. Mungkin dia hidup pun hidup ala kadarnya. Jadi seperti sebuah pohon, demikian juga kehidupan rumah tangga. Harus dipupuk, harus dirawat, saling komunikasi. Lalu kesalahpahaman, perdebatan kecil harus cepat diselesaikan. Persoalan demi persoalan juga harus cepat diselesaikan. Jalan keluarnya apa? Jadi tidak ada lagi sesuatu hal yang membuat kita saling membenci. Karena persoalan kecil, perdebatan kecil kita selesaikan. Nah, sesudah selesai, ada sukacita, ada kebahagiaan, ada damai sejahtera. Jadi memang kunci hidup bahagia dalam rumah tangga itu adalah bagaimana kita menghadapi masalah dan menyelesaikan masalah. Dan tidak banyak menuntut dari pasangan masing-masing, karena kita menuntut. bukan orang yang sempurna. Ya mungkin di awal kita saling menuntut. Ya, karena belum tahu. Di awal, mungkin Pak Heri di awal karena dia memang tipe perfect, segala pekerjaan itu mesti perfect. Kalau saya mengerjakan nggak pakai target, ya saya kerjakan begitu. Itu di awal, tapi karena seiring dengan waktu udah saling mengerti, seperti puzzle, ya. Oh, ini pasangannya di sini, ini di sini, ini di sini. Nah, karena sudah 19 tahun perjalanan pernikahan kita, jadi kita sudah paham. Sekarang kalau saya sudah nada tinggi, ya Pak Heri dia
Kalau Pak Heri nada tinggi, ya saya diam. Lalu sesudah sama-sama dingin, ya selesaikan. Kenapa emosi, kenapa masalahnya apa, begitu. Nah, satu hal yang membuat kita dalam hidup rumah tangga terus merasakan kebahagiaan ketika suami mau mendengar. Nah, Pak Heri itu termasuk orang yang pendengar yang baik. Segala keluh kesah saya mau cerita 1 jam dia mau mendengar. Dan mungkin ini kadang-kadang kekurangan hidup rumah tangga, nggak semua kaum pria atau bapak mau mendengar. Nah, salah satu kunci kita juga menikmati kebahagiaan adalah ketika suami mau mendengar. Ya, istri juga, suami mau mendengar, istri tidak banyak tuntutan, ya. Dalam rumah tangga kami pernah kami terpuruk, ya. Istri tidak banyak tuntutan. Mau baju baru setiap bulan, mau beli perhiasan, mau yang ini, mau yang tidak, istri sangat mendukung, ya. Bagaimana suami sedang terpuruk, dia pun mendukung. Ini salah satu, bisa kita bilang ini salah satu resep bagaimana keluarga kita bahagia. Dan juga bagi kita atau kami yang pernah mengucapkan janji pernikahan, tetap mencintai dalam keadaan susah ataupun senang, dalam keadaan sehat sakit, ya. Kebanyakan orang hanya mencintai ketika dia jaya, ketika dia banyak uang, begitu. Nah, ini juga rumah tangga yang bisa berantakan. Bagaimana kita membangun bersama-sama, susah senang kita bersama-sama. Kalau memang ada, ya ada. Kalau tidak ada, apa mau dituntut? Itulah yang membuat pertengkaran, ya. Saya miris sekali melihat keluarga-keluarga yang dibangun, tetapi dalam rumah tangga itu memang mereka status tidak bercerai, tetapi yang tinggal di dalam rumah itu tidak ada komunikasi. Ya mungkin juga tidurnya beda kamar, ya. Rumah tangga seperti apa itu? 10 tahun, 20 tahun, 30 tahun hidup seperti itu. Aduh. Ya. Kalau kami, konsep rumah tangga kami, ciptakan surga di rumah ini. Ya. Bagaimana hubungan suami istri, bagaimana hubungan dengan anak-anak. Kita mencintai anak, tidak mencintai pasangan itu omong kosong. Kita mencintai pasangan tapi kita tidak mencintai anak-anak itu juga omong kosong. Bagaimana kita mencintai semuanya, bagaimana kita membangun komunikasi, ya. Terjadi keakraban, terjadi kerinduan. Kalau kita sedang di luar, ingin rasanya cepat-cepat pulang ke rumah. Ya. Di rumah itulah kita menemukan kedamaian. Di rumah itulah surga kita. Memang kita berkeinginan, bertujuan nanti masuk surga setelah di akhirat nanti. Tapi ciptakan surga di dunia ini. Bukan dengan kemewahan, cukup dengan kesederhanaan. Ya. Tidak saling tuntut, menjaga kepercayaan. Ya. Bagaimana kita membangun cinta itu terus merasakan jatuh cinta berkali-kali. Bukan hanya pada saat pandangan pertama, saat kita berpacaran dulu, itu manis semua kalau sedang berpacaran. Ada pepatah tai kucing pun rasa coklat, begitu ya. Tapi setelah kehidupan berumah tangga, melek kita, oh ini sebenarnya yang itulah yang harus kita buat tai kucing menjadi rasa coklat itu, ya. Sehingga rumah tangga kita betul-betul rumah tangga yang berbahagia, direstui oleh Yang Kuasa, kita di dalamnya menikmati cinta setiap hari. Baik Bapak Ibu ya, inilah kami ingin di hari bahagia ulang tahun pernikahan ke-19 ini, kami bukan menggurui sekali lagi Bapak Ibu ya, kami hanya berbagi bagaimana rumah tangga kami jauh dari gosip ya, jauh dari gosip yang itu keluarga itu pura-pura saja di luar, dalamnya ya. Bisa Bapak Ibu tanya dengan orang-orang yang tinggal di rumah kami, mahasiswa praktek, orang-orang yang membantu kami di dalam rumah ini, bisa tanya dengan mereka bagaimana kehidupan asli kami ya. Inilah kami, tidak ada yang ditutup-tutupi, asli ya. Bagaimana real, itulah yang adanya, alami, natural, tidak ditambah-tambahin ya. Sekali lagi Bapak Ibu,
Semoga perbincangan singkat ini ada manfaat, menolong kita bersama-sama ya. Kita sharing, berbagi pengalaman hidup. Kalau konsep kami bagaimana berjuang untuk terus mencintai. Bukan hanya kelebihannya yang sanggup kita terima dengan baik, kekurangannya pun bagaimana setiap pasangan bisa menerima itu. Mudah-mudahan kehidupan keluarganya mulai hari ini menjadi titik balik. Terjadilah rekonsiliasi antara suami istri dengan anak-anak juga ya, hingga rumah tangga itu rumah tangga yang diberkati. Mungkin kita mengawali lagi dari titik nol, tidak ada apa-apanya. Rumah tangga bahagia yang kaya raya tidak salah ya. Rumah tangga yang kaya raya tapi tidak bahagia, nah itu yang salah. Terlebih lagi rumah tangga yang tidak apa-apa tidak bahagia juga, nah itu tambah salah lagi ya. Bagaimana kita menciptakan kebahagiaan terlebih dahulu, kita kejar kekayaan tidak ada yang salah, tetapi tetap di dalam Tuhan begitu ya, tetap yang dirahmati, yang diberkati oleh Tuhan. Jangan kita mengejar kekayaan dengan cara-cara yang tidak halal atau dengan cara-cara yang semua hantam promo, tidak. Dan di dalam keluarga kami juga kekayaan bukan itu target kami, tapi kekayaan di dalam keluarga ini bagaimana komunikasi kami, bagaimana kita senantiasa membangun cinta antar pasangan, cinta dengan anak-anak, cinta anak-anak terhadap orang tua. Hal-hal kecil yang membuat pasangan itu, yang membuat anak-anak selalu mengenang, merindukan kita. Kata-kata kasar jangan sampai keluar ya. Bagaimana kita menegur gitu. Itulah ya Bapak Ibu, semoga ini ada berkatnya ya, ada manfaatnya. Sampai jumpa di pertemuan yang akan datang. Mudah-mudahan Tuhan bisa memberikan waktu, kita akan bisa berbincang-bincang lagi. Sampai jumpa lagi.